Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama atau Menak Nasaruddin Umar meminta jajarannya untuk menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalitas dalam bekerja. Hal ini disampaikan dalam pembinaan ASN Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Kamis 14 November 2024. Menak menjelaskan bahwa dirinya diminta Presiden Prabowo untuk membersihkan citra Kementerian Agama. Ini perintah Pak Presiden Prabowo terhadap saya sebagai Menteri Agama. Bersihkan citra Kementerian Agama, tegas Menak Nasaruddin. Ia juga mengingatkan jajarannya akan pentingnya ketaatan pada ajaran agama yang dipeluknya. Menurutnya, ketaatan pejabat Kemenak dengan agama yang dianut berbanding lurus dengan kebaikan perilakunya. Semakin umat beragama dekat dengan substansi agamanya, maka makin adil, makin bijak, tidak ada kejahatan, tidak ada korupsi, dan lain-lain. Jelas Menak lagi. Jadi, besok saya tidak ingin mendengar ada yang mematok minimum 5% dari pemenang tender atau vendor. Keberhasilan Kementerian Agama itu, ya, pejabatnya, agama apapun yang dianut oleh pejabat Kementerian Agama, Islam, Kristen, Katolik, ya, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, selama umat beragama itu semakin berjarak dengan pemeluknya, maka itu kegagalan Kementerian Agama. Mari kita lihat masyarakat kita. Apakah umat itu makin dekat dengan substansi ajaran agamanya, makin adil, ya kan, makin bijak, tidak ada kejahatan, ya, tidak ada korupsi, tidak ada kejahatan seksual dan sebagainya. Itu kan bertentangan dengan ajaran agama. Jadi semakin berjauhan antara pemeluk dengan ajaran agamanya, itu semakin gagal Kementerian Agama. Tapi semakin dekat antara pemeluk dengan agamanya, maka itulah Kementerian Agama yang berhasil. Kalau semua umat agama, saya ulangi, kalau semua umat beragama menghayati secara penuh, mendalam dan komprehensif agamanya, Indonesia tidak perlu pintu gerbang, tidak perlu pintu, tidak perlu kunci. Semua agama mencela namanya pencurian. Nah, ini boro-boro, udah pintu gerbang ada satpam, gembok segala macam, berlapis-lapis, malah isi berangkasnya habis. Apaan? Nah, jadi ini tantangan konseptual kita. Ada jarak antara kita sebagai umat, orang yang beragama, dengan ajaran agama. Kayak main layangan, tuh layangannya di atas itu, tapi pemainnya di bawah. Agamanya ideal di atas, tapi orangnya kotor di bawah. Ya. Di masjid, saleh semuanya. Amin, amin. Tapi di pasar, di kantor aman. Ya. Jadi ada split personality di sini, kepribadian ganda. Kenapa kepribadian kita kalau di pasar, lain takaran yang dipakai menjual, lain takaran yang dipakai membeli. Ya. Atau di kantor, ketika kita mengajukan permohonan, ya, itu perilaku kita lain. Atau ketika kita sedang menerima pemohon, juga lain. Ya. Dulu kalau kita memohon, tunduk-tunduk pegang lutut, ada amplopnya. Sekarang kita jadi pejabat, kita ditempati orang memohon, perilakunya sangat juga berbeda. Ya. Udah kayak raja kecil tuh, nggak mau diurus kalau nggak ada pelicinnya. Jadi besok teman-teman
di Jawa Timur, mohon isi. Saya tidak ingin mendengarkan di Jawa Timur ada ya mematok minimum 5% dari pemenang tender atau vendor. Bagaimana kalau terima kasih Pak? Bukan terima kasih. Hati-hati. Di dalam Islam itu ada namanya riswah, ada namanya hadiah. Kalau riswah, pemberian sebelum prestasi. Kalau hadiah, pemberian setelah berprestasi. Pemain bulu tangkis juara dunia, kasih 5 miliar tuh. Tapi ini tendernya belum dikerja, sudah dapat 5 miliar. Apakah itu hadiah? No, itu riswah. Hadisnya, kullu lahmin nabata min harami fannaru awla bihi. Api neraka itu. Ya. Promosi jabatan. Bagaimana KUA enggak macam-macam? Untuk dipromosi menjadi KUA itu enggak bakalan kalau enggak ada transaksinya. KUA-nya ya mudah-mudahan tidak ada Jawa Timur. Dia gantung nasibnya orang. Ya. Jadi mohon cerita-cerita seperti ini. Saya lama jadi dirjen, jadi saya tahu kasus. KKN, ada orang yang lebih profesional, ya. Tapi nggak diangkat. Yang diangkat sepupunya, adiknya, keluarganya, atau korpsnya. Orang nggak pantas jadi pejabat kok diangkat. Sementara yang paling pantas itu dipencilkan. Langit meratap. Kita terkutuk, nggak ada berkah dalam kehidupan orang seperti ini, teman-teman. Untuk apa kita hidup? Satu harinya dunia, satu harinya akhirat, itu kan 1000 tahunnya dunia. Jadi kalau teman-teman 70 tahun usianya, ya hanya akan menggunakan 1,5 jam kehidupan akhirat. Apakah kalian akan mempertaruhkan keabadiannya di akhirat dengan 1,5 jam? Itu pun juga dikurangi masa muda dan masa pikunnya kan. Masa pikun itu mau makan apa aja nggak enak tuh kan. Jadi hanya 1 jam. Mau nggak bahagia 1 jam, tetapi neraka seabadinya di sana itu. Saya menghimbau kepada kita semua, apapun agama kita bukan mencari yang banyak, bukan mencari yang tinggi, bukan mencari yang besar, tapi kita cari berkah. Apa artinya banyak tapi nggak berkah? Banyak tuh, rumahnya kayak istana, tapi di atas kursi roda, stroke. Meja makannya banyak isinya. Kata dokter pribadinya, Pak jangan makan nasi itu, ya, gula tuh. Mau makan sayur, Pak asam uratnya tuh kakinya bengkak tuh tinggi. Mau makan telur, Pak kolesterolnya over tuh Pak, jangan Pak, bahaya. Ya. Nah terus daging, jangan Pak. Terus udah kopi 1 sendok gula, Pak jangan pakai gula Pak. Coba bayangkan, kalau orang miskin tidak ada di depannya, nggak terasa sakitnya kan. Ini bermacam-macam variasi di atas meja makan, tidak ada satupun yang bisa dimakan di depan. Mau nggak seperti itu? Harta banyak tapi tidak bisa tidur setiap mendengarkan sirene, jangan-jangan polisi memborgol. Ya. Kalau ada TV di situ ada KPK-nya, matiin TV-nya itu. Ada kejaksaan. Ya. Mana yang paling baik? Gubuk tapi isi surga, istana tapi isi neraka. Kalau orang Jawa Timur, istana isi surga kan? Itu wajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya itulah teman-teman. Sadarlah kita. Ngapain?
Keluarga itu yang paling banyak mengecewakan kita. Itu pengalaman universal. Yang membuat bangkrut, yang bikin masalah itu keluarga. Selesaikan tugas kekeluargaan itu tidak dengan melibatkan kantor, istri, keluarga istri. Masa orangnya diangkat keluarga sendiri? Enggak, itu iblis di situ. Jadi saya mohon kepada para pejabat laki-laki, jangan diintervensi oleh istri dalam membuat keputusan. Ada kanwil, kandepak, ya, ada rektor, istrinya lebih kanwil dari Pak Kanwilnya sendiri, lebih rektor daripada Pak Rektor, ya, lebih menteri daripada menteri. Nah, jadi saya mohon, mari, bukan anti terhadap perempuan, no. Perempuan harus dikasih haknya, juga perlu dibina, ya. Ada namanya dharma wanita kan. Oke lah, kita kasih hak mereka daripada nanti istri kita memalukan. Cara berpakaiannya kayak gitu, cara melayani tamu kok begitu, padahal suaminya pejabat. Itu malu-maluin Kementerian Agama itu. Maka itu perlu juga ada pembinaan terhadap istri, tapi jangan yang mendominasi kita. Teman-teman, sekarang banyak yang meninggal calon jemaah haji, banyak yang uzur. Saya minta pejabat Kementerian Agama jangan terlalu dekat dengan KBIH. KBIH itu yang banyak membawa orang masuk ke neraka itu. Ke pejabat Kementerian Agama maksud saya. Pak, ini yang meninggal Pak. Ya. Jadi ketika ditanya, ini Pak mau digantikan oleh keluarganya. Orangnya meninggal di Makassar, tapi penggantinya di Medan. Apa hubungannya? Bayar 500 juta. Ini siapa? Ini Pak, keluarganya akan gantikan. Satu kulit putih, satu kulit hitam. Apa hubungannya? Hubungannya uang. Siapa yang menemukan itu? Ya KBIH. Siapa yang memberikan fasilitas untuk itu? Itu aparat. Bagi dua aja, misalnya 100 juta standar itu, apa itu? Kalau dapat 10 orang, dapat kakap itu. Saya minta nanti tahun ini, Pak Kanwil, ya, kita lihat semuanya. Karena kelemahan kita itu kan, data-data di komputer itu bisa dibaca oleh semua. Kanwil, kemudian juga di Kandepak, bisa membaca angka-angka. Jadi dia tahu, oh ini nggak bakalan bisa haji, ini umurnya sudah 100 tahun, udah di rumah sakit tinggalnya, udah siapkan di situ itu. Bahkan masih bisa orang haji, Bapak nggak bisa lagi Pak. Apalagi cari orang hamil, oh ini pasti nggak bisa ini. Itu kuotanya tuh diambil, dijual, itu yang dicari orang. Banyak. Nah, Pak Kanwil lebih tahu indeks persoalan di pejabat kita. Ya. Makanya jangan kawin lagi Bapak Ibu. Cukup satu lah. Yang ngajak orang tuh korupsi itu, yaitu di bawah tangan tadi itu. Ya. Banyak ditemukan. Justru, ya itu kasusnya. Terakhir yang saya sampaikan, teman-teman di Jawa Timur ya, saya ingin sekali Jawa Timur itu tadi saya katakan Kanwil yang paling advance, paling senior, semangat Kementerian Agama itu muncul dari Jawa Timur ini. Saya ingin betul-betul Jawa Timur ini menjadi contoh untuk seluruh Kanwil di Indonesia. Iya. Jangan takut. Hari ini juga saya sudah sampaikan, saya kemarin itu ya, kami sudah melakukan pemutihan. Kami sudah maafkan seluruh dosa-dosa birokrasinya yang pernah masa lampau.
Tapi hari ini jangan coba-coba melakukan lagi. Ya. Kami kerjasama dengan aparat yang terkait BIN. Ya. Kami menggandeng KPK, Kejaksaan, dan bekerja dari pusat sampai ke bawah. Ya. Itu nanti akan membantu kami, ya, masukan-masukan. Dan saya akan tutup mata siapapun yang disuruhkan oleh Irjen, ya, sudah diparaf oleh beliau, maka pena saya akan lancar menandatangani. Dan sudah ada tuh. Saya baru seminggu, tapi sudah banyak korban. Saya sedih, itu teman saya juga ada di situ. Tapi tidak ada istilah teman. Ya. Saya masa pejabat, tidak ada satupun boleh dicek. Ada keluarga pribadi saya, keluarga genealogi saya yang masuk. Karena saya tahu bahwa keluarga itu seringkali membawa kita bermasalah. Sahabat-sahabat yang idealis itu yang kita panggil. Kita percaya. Ya. Jadi saya mohon betul Jawa Timur ini mari berkomitmen hari ini. Hari ini adalah hari lembaran baru buat saya. Profesor Hamka mengatakan Kementerian Agama itu seperti kain putih, putih bersih. Begitu ada nodanya itu norak tuh. Kalau kementerian lain ada biru, ada coklat, ada abu-abu, ada nuktah di situ nggak jelas. Kalau Kementerian Agama norak sekali. Apalagi kalau belepotan. Nah, jadi saya mohon betul, ya, kalau ada yang memperatasnamakan saya, ya, atau memperatasnamakan keluarga teman, tapi itu bertentangan dengan aturan, itu pasti bukan saya. Jadi jangan dengar. Ya. Itu komitmen saya kepada Pak Kanwil, Pak. Tutup mata. Ya. Saya ingatkan teman-teman, tidak akan jatuh miskin, Pak. Cukuplah apa yang Bapak Ibu miliki kalau mau tunduk, ya. Tapi kalau menengah ada ke atas banyak sekali yang lebih hebat, ya. Apa sih yang kita cari? Cukup, ya. Minta berkah pada Tuhan. Kita ibadah yang baik, al-qanaatu kansa. Udah salat aja. Aqimis salata li dzikri. Ya kan? Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Yang paling kaya kan hati. Kalau kita sudah hatinya tenang, ngapain? Iya. Puasa Senin Kamis atau puasa Daud bagus banget itu. Jadi kita nggak usah ditraktir lagi oleh pemborong. Puasa udah. Susah tuh. Saya sudah hampir 1 bulan. 1 sen pun uang Kementerian Agama masuk di rumah saya tidak ada. Istri saya nolak, mau dibuatkan satpam segala macam. Bahkan saya sudah mulai menghitung-hitung, apakah saya bisa hidup tanpa mengambil uang gaji dari Kementerian Agama. Artinya gaji pensiun profesor saya sudah lebih cukup. Anak saya semuanya dokter kok, sudah selesai tugas saya. Ya. Jadi saya minta kepada siapapun, gimana pun, jangan berikan sesuatu kepada Menteri Agama yang bukan haknya. Ya. Mau bikin apa sih kita dengan uang sebanyak-banyak? Ya. Uang itu iblis. Makin banyak uang itu makin berpotensi menjauhkan kita dengan Tuhan. Ya kan? Kan? Dan jangan takut dipecat mempertahankan kebenaran teman-teman. Orang baik tidak pernah jatuh.
Orang jujur tidak pernah jatuh. Profesional tidak pernah jatuh. Jatuh di satu tempat, terolpi di tempat yang lain. Dan jangan takut diviralkan. Kita percaya ada Tuhan kan. Kalau kita diviralkan negatif, semakin jahat viral itu. Tapi Tuhan akan memberikan kebalikannya daripada yang diviralkan. Yang penting niat kita luhur. Ya. Saya nggak pernah membalas viral-viral negatif. Ya, Imam Besar Istiqlal itu liberal. Habis itu, wah Hindu, karena memberikan kata pengantar bukunya Pak Anang Krishna yang memang tentang Al-Fatihah. Bagus menurut saya. Habis itu, wah Yahudi, hanya karena menghadiri undangan seminar internasional di Amerika. Habis itu, Ahmadiyah dulu pernah membela Ahmadiyah. Saya bilang, saya nggak membela Ahmadiyah, saya membela orang. Muhammadiyah juga manusia kok. Ahmadiyah ya maksud saya. Walaqad karramna bani Adam. Ya. Terakhir, wah ini Katolik, masa mencium paus. Jadi teman-teman, anjing menggonggong kafilah. Doakan, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada orang itu. Engkau Maha tahu niat saya sangat luhur. Kenapa mengundang mereka datang? Dan semenjak kasus itu, teman-teman, banyak sekali prestasi-prestasi Istiqlal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi sisi lain, wah imam besar segera diturunkan. Nggak mau jadi makmum di belakangnya. Iya, jangan peduli. Istiqamah. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, jangan takut. Saya baru seminggu dipersepak nanti akan begini. Mas, jangankan teman saya diambil, saya pun juga rela diambil. Anda kira saya takut masuk penjara? Rabbis sijin wa habbi ilayya, itu doanya Nabi Yusuf kan. Penjara aku lebih suka daripada bergeliman dosa di istana. Jangan takut. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah selalu bersama kita. Itu enaknya mempertahankan kebenaran. Nggak ada ketakutan sedikit pun. Dicopot, oke. Saya nggak pernah minta kok jabatan ini. Istiqlal minta, oke. Saya mau khutbah di IPB, disuruh muter balik, mau dilantik. Nggak ada manuver mau jadi imam. Ya. Sementara orang kasak kusuk mau menjadi imam, mau jadi menteri agama. Ambil aja, saya nggak pernah kasak kusuk itu. Hanya saya percaya Tuhan, tapi ternyata Allah lebih kuasa daripada yang lainnya kan. Nah jadi teman-teman, tegak lurus saja lah. Jalani kehidupannya dengan tegar dan tegas. Jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Kalau ada problemnya di kantor, ambil sajadah. Saya sering mengatakan, sajadah itu kapling kecil surga datang lebih awal menjemput sahabatnya. Sajadah itu borak memi'rajkan orang sampai ke puncak. Kalau orang menyelesaikan persoalannya di sajadah, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, maka jadilah beban yang menggunung di pundak ini berterbangan bagaikan kapas, ringan sekali. Jadi kita jangan menyelesaikan persoalan sendiri, berat bawaannya. Serahkan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tersenyumlah. Ya, ingat Al-Khalaj dituding aliran sesat sampai dieksekusi oleh raja. Ya. Tersenyum dia.
Terima kasih, Anda mempercepat saya menjumpai kekasih. Begitu dipotong lehernya, tetesan darahnya membentuk kaligrafi La ilaha illallah. Gemetaranlah Algojo itu. Rajanya pun juga gemetaran. Mau minta maaf sudah mati. Jangan takut. Kalau kita bersama Tuhan, mau takut pada siapa lagi kan? Ya. Termasuk juga jangan takut miskin. Termasuk anak saya nanti gimana? No. Serahkan dirinya kepada Tuhan. Agama apapun agama kita, Tuhan itu maha kuasa daripada yang lainnya kan? Udah teman-teman, mulai hidup barunya dengan istilahnya Pak Kanwil, kita mulai mengkonsumsi yang halal. Ya. Setetes daging yang masuk dalam badan kita yang haram, 40 hari sholat tidak akan pernah diterima. 40 hari doa tidak akan dijabah Allah. Kalau setiap hari makan daging haram, pantas hidupnya melarat, pantas hidupnya kusut, pantas nggak ada ketentraman rumah tangganya, pantas nggak bisa khusyuk dalam sholat. Kalau kawan-kawan di beragama Islam tidak bisa khusyuk dalam Islam, pasti Anda pernah melakukan dosa. Itu hijab tuh, pasti ada hijab besarnya. 70.000 kata hadis Nabi riwayat Ahmad bin Hambal, 70.000 hijab. Dan di antara hijab itu ada kertas, tusuk, tisu, lubang. Tapi juga ada tembok pakai linggis, ada benteng harus pakai bom. Bomnya itu adalah takbiratul ihram. 10 keutamaan takbiratul ihram. Satu di antaranya adalah ngebom benteng raksasa yang menghalangi kita dengan Tuhan. Sisa-sisa hidup ini saya menghimbau kepada teman-teman, ya, sebelum neraka menjemput, Allah memberikan kesempatan untuk bertobat. Ya, saya sudah menyatakan tadi, dosa birokrasinya kita bisa maafkan, tapi dosanya dengan Tuhan, silakan bertobat banyak. Jangan memulai lagi. Ya. Siapa tahu saya di sini bukan saya sebagai menteri agama, tapi saya sebagai malaikat yang mengundang Anda masuk surga. Kalau mau. Demikian, sahabat-sahabat dan Bapak Ibu teman-teman sekalian, mari niatkan dalam hati. Ya. Tundukkan kepala semuanya teman-teman. Ikrarkan dalam hati. Ya Allah, hari ini aku akan memulai hidup baru. Jauhkanlah kami dari godaan iblis. Jauhkan dari kekeliruan, kealfaan. Tangguhkanlah pendirian kami. Kami betul-betul bertaubat pada saat ini ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa masalah Tuhan. Terima kasih ya Allah, Engkau memberi kesempatan aku untuk mengingat Engkau dan berikrar pada siang hari ini. Terima kasih ya Allah. Saya berjanji pada diri saya sendiri akan aku terapkan apa yang saya yakini pada hari ini. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Allahumma bikilakum tarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama.